Sahabat Alia, kalau kita nonton sinetron, film, lebih ke sinetron sih ya. Ada karakter protagonis, antagonis gitu. Jadi kalau dulu ada filmnya Bawang Putih, Bawang Merah. Itu kan kalau Bawang Merah perannya jahat, kalau Bawang Putih perannya baik dan selalu disiksa gitu ya. Nah, gimana nih kalau kita sekarang ngobrolin orang baik itu seperti apa? Ini bersama Ustadz Suharyo Ape nih, Masya Allah. Sekarang hadir lagi, Iya, ngobrol-ngobrol lagi, gitu dong Ustadz. iya. Jadi sering disambangi. Mudah-mudahan ada waktu longgar terus gitu Iya. ya. Iya. Jadi kita ngobrol-ngobrol tentang orang baik itu. Nah, ini tanda tanya karena banyak banget ya. Iya. Ada sifatnya orang baik seperti apa, ciri-cirinya orang baik seperti apa, apakah orang baik itu selalu tersakiti atau gimana gitu. Nah, ini akan kita bahas ini. Mungkin akan ada part berpart-part gitu ya. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Jadi semua yang kita bahas di sini insya Allah positif gitu ya Ustadz Baik, ya. iya, Nah, insya sebagai pembukanya untuk orang baik itu kalau dari sisi Ustadz Suharyo sendiri itu seperti apa? Iya. Orang baik itu orang yang suka melayani orang lain. Oh gitu. Iya, itu aja gitu. Memberikan kontribusi kepada orang lain, menebar kebaikan dan selalu memberi manfaat kepada sesama. Itu orang baik. Orang baik. Ya, maka orang yang baik itu dinilai berjasa oleh orang lain, dan karena dia berjasa maka hidupnya akan terus dikenang, bahkan sampai meninggal pun namanya terus akan harum di tengah masyarakat. Karena kebaikan-kebaikan yang Ya, sudah dilakukan. begitu dia ditanam jenazahnya, sehari dua hari mulai akan keluar itu kebaikan yang pernah dilakukan, diceritakan oleh orang lain dari lesan ke telinga, dari lesan ke telinga, bukan dari mulut ke mulut ya. Dari lesan ke telinga terus menyebar luas. Sebagaimana kebaikan itu dilukiskan seperti orang yang melempar kerikil kecil ke dalam kolam, tik satu titik, terus bergerak, terus meluas, Iya. meluas sampai ke tepian. Itulah kebaikan yang pernah kita lakukan, akan terus bercerita tentang dirinya, bahwa di tengah kehidupan ini pernah ada orang yang begitu berjasa. Maka responnya ketika dia harus mengakhiri hidup, orang lain menangisinya, sementara dia tersenyum karena dia sudah kelihatan balasan yang akan diterimanya selama hidup karena menebar kebaikan itu. Emang sih kadang ada yang bilang tuh orang baik itu dilihat pas akhir hayatnya. Maksudnya banyak nggak nih yang takziah, banyak apa enggak nih yang mengantarkan beliau ini sampai ke tempat peristirahatan yang terakhir seperti itu. Bener gitu Kak Ustadz? Iya, antara lain itu gambarannya begitu. Ya, tidak satu-satunya penilaian lah, tapi ukuran itu bisa dilihat. Kalau yang takziah banyak itu orang itu pasti baik. Kalau yang takziah sedikit, mungkin orang malas mau takziah karena pernah membuat onar, membuat keburukan di tengah kehidupan itu. Maka marilah kita menjadi orang yang baik, mulai dari pikiran kita. Ya, seperti kita begini ya, pikirannya kalau baik kan tenang. Tenang. Ya. Kehidupannya kalau orangnya baik-baik semua, kehidupan itu akan merasa damai. Iya sih, Iya. tapi kan kadang gini loh, kita mau berusaha untuk baik, tapi kadang ada yang dari faktor luar gitu, faktor luar yang membuat kita akhirnya berpikir ulang, ya nggak bisa kayak gini terus nih gitu. Itu berarti belum baik. Oh itu berarti belum baik ya? Iya, karena Kalau untuk ciri-cirinya orang baik itu, berarti Begini. jadi harus gimana nih Ustaz? Begini, kalau ada orang melakukan keburukan, direspon dengan sikap buruk, maka apa bedanya? Berarti sama-sama jahilnya, Iya. sama-sama bodohnya. Kalau ada orang berbuat baik, direspon dengan kebaikan, wajar-wajar saja, itu nggak luar biasa. Namanya kebaikan dibalas dengan kebaikan. Nah, yang luar biasa dan ini budi mulia, kalau ada orang berbuat buruk kepada dirinya, direspon dengan kebaikan. Coba sekali-kali bagi Ki, misalnya ada orang berbuat buruk kemudian diantari makanan gitu, hebat itu. Iya ya. Iya, sikap mulia luar biasa itu. Tapi jarang terjadi Iya, jangan biasanya. terjadi. Maka Iya. orang baik itu kan nggak banyak. Orang yang luar biasa itu bisa seperti
seperti geloba gini ya, geloba itu buntel, buntel. Yang di ujung sini itu yang baik-baik itu sedikit, yang buruk sekali itu sedikit, yang banyak itu orang setengah-setengah. Oh Nah, ya iya. kan, kadang ke atas, kadang ke bawah, itu orang yang apa belum mapan perkembangan kejiwaannya. Jadi kadang-kadang ikut terpengaruh oleh kebaikan dia menjadi orang baik, Ya. terpengaruh oleh keburukan dia menjadi orang buruk. Maka yang bagus itu istiqomah. Nah, kalau ngobrolin istiqomah memang itu yang sulit ya Ustadz ya. Sulit lagi ya. Lebih sulit Iya, lagi ya. bagi kita selalu menilai. Mempertahankan. Mempertahankan ya, mempertahankan kebaikan yang kita tanam. Maka kebaikan tadi saya katakan pertama awalilah dari pikiran-pikiran yang baik dulu. Oke. Ya, pikiran yang baik itu yang husnudon, yang berbaik sangka kepada orang lain maupun kepada Allah. Berbaik sangka terus hidup ini. Buat apa sih kita berburuk sangka? Sebab orang yang berburuk sangka itu akan sakit sendiri hatinya dia. Kemudian dia ngenes kuru, watuk, mati gitu. Gitu ya urutannya. Ya kira-kira begitu. Jadi tidak ada manfaat dan guna kalau kita berburuk sangka kepada orang lain. Maka jadilah orang yang suka berbuat baik, berbaik sangka kepada orang lain. Dari pikiran. Yang kedua dari ucapan. Oh, oke. Yang pertama itu dari pikiran Dari ya. pikiran baik semua, melihat orang lain baik. Ini kalau kita urai ya, melihat segala sesuatu kelihatan baik. Kalau ada orang buruk, berupaya untuk melihat secara baik. Kalau ada orang misalnya kekurangan, didoakan supaya dia mendapatkan kebutuhan yang layak. Kalau ada orang sakit, didoakan mudah-mudahan segera sehat. Kalau toh dia kemudian punya kelebihan dana, dibantulah biaya pengobatannya. Itu orang baik. Oke. Dan di tengah kehidupan ada orang yang teliti yang begitu-begitu itu. Ada. Ya, pikirannya baik, kemudian yang kedua ucapannya baik. Gimana ucapan baik itu? Ucapan baik itu ucapan yang satu tidak membuat orang lain jengkel. Iya. Ya kan ada orang cerita-cerita tapi membuat sebel gitu orang lain. Iya. Ngenes sama orang lain itu kemudian nggak ikut ngomong itu. Ada di Gimana? forum itu ya Iya. ikut ngomong itu kok ngomongnya selalu memojok-mojokkan orang lain. Iya. Ada yang begitu itu. Tapi jangan dicari di tempat ini. Jangan, nggak ada. Mudah-mudahan tidak ada. Maka Rasul kemudian pesan kepada kita man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang iman kepada Allah dan hari kiamat bicaralah yang baik, kalau tidak bisa diamlah. Kalau seorang bapak, seorang ibu bicaranya baik kepada anak yang akan menjadi anak yang mengikuti cara bicara orang tuanya. Kalau ada orang tua selalu bicara yang baik-baik, anak akhirnya pun akan menjadi anak yang baik dari sisi pembicaraannya. Oke. Tapi kalau sebagaimana pesan Nabi, keluarga yang baik adalah keluarga yang tidak ada kekerasan ucapan dan tindakan. Nah, Ini yang perlu kita praktekkan. Jadilah orang yang ucapannya baik, tindakannya juga baik. Jadi bukan karena mungkin dilihat kalau misalkan orang tidak memukul gitu ya, itu berarti baik gitu. Tapi dia ucapannya Kasar. menyakitkan. Berarti kan dia termasuk tidak baik Iya, gitu ya, belum Ustadz baik, ya. belum Belum, masih setengah. Iya. Dari tindakannya gitu, dari tindakannya sudah benar, dia tidak pernah memukul gitu, tapi ternyata ucapannya kadang kan emang kita kalau ucapan itu agak susah ya, kadang menurut kita nggak ada masalah tapi ternyata apa yang kita sampaikan bisa menyakiti orang lain. Kadang suka nggak sadar Banyak gitu. orang yang bilang begini, saya ini orangnya belak-belakan gitu. Oh iya Belak. Kalau ada sesuatu yang nggak cocok ya sudah saya katakan apa adanya. Setelah itu selesai. Lah itu Anda bung selesai. Orang yang diajak bicara belum tentu selesai. Oh Iya kan? Iya benar, Ustaz. Kadang masih sakit hati, dia memendam perasaan yang tidak nyaman. Sukakah kita melihat orang lain kemudian berada dalam situasi hati yang tidak nyaman, kan juga nggak tega. Apalagi misalnya anak itu situasi keluarganya sudah tidak terlalu baik, tidak baik-baik saja, masih kena tamparan kata-kata yang kasar dan sebagainya. Saya
orangnya belak-belakan. Iya, kadang ada yang seperti itu memang kita temui gitu ya Ustadz Iya. ya. Saya ini orangnya los-losan Nah, gitu, los-losan. blak-blakan. Padahal kan dari blak-blakannya itu mungkin ada seseorang di sekitarnya yang kesinggung gitu ya Ustadz ya. Betul. Berarti kita juga harus menjaga omongan ya, maksudnya nggak asal apa yang kita tidak sukai kita sampaikan gitu. Iya, bicaralah yang baik lah. Yang baik itu ukurannya saya kira hati kita bisa memiliki ya masing-masing bagaimana bicara yang baik itu. Bagi Ki, bicara baik dan dengan suami misalnya itu harus dilatih setiap saat. Nggak ada pakar Iya. di dalam berumah tangga itu, selalu harus belajar, belajar dan belajar. Iya ya, kita gurunya, kita muridnya Betul, juga gitu ya iya, Ustadz iya. ya. Oke. Tapi kadang ada orang yang melihat dari sisi apa ya, penampilannya. Misalkan seperti ini, tapi nanti aja deh di part 2 kita lanjutin ya Ustadz ya. Biar penasaran.